wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Udah nggak sakit lagi ya? Baik. Sebelumnya dengan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya Muhammad Reza Kurniawan, biasa dipanggil Reza, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Putra Diansa, biasa dipanggil Putra. Saya Nur Fatima. Untuk yang di sebelah kanan saya ini ada Ibu Salwa, beliau dari dosen gizi. Itu teman saya yang di belakang ada Nasma Misal Sabra, biasa dipanggil Salsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit gagal ginjal kronik. Ada yang belum tahu? Untuk ini nanti pelaksanaannya pertama kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Kita akan melakukan games. Setelah itu penyampaian materi dan terakhir Dan terakhir proses. diskusi setelah itu. Baik. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama yaitu games. Silakan Kak Putra. Oke, saya sebagai pemandu acara gamesnya. Jadi nanti gamesnya kita akan menjelaskan, saya dan Nur dari India ya, akan menjelaskan terkait bagaimana mekanisme gamenya. Oke, gamenya nanti kita bakalan punya sebuah bola seperti ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk berpasangan laki sama laki, baik hadap-hadapan ya, seperti itu, hadap-hadapan. Nah, terus nanti akan ada bola di tengahnya, di tengah antara teman-teman. Nah, ketika saya bilang pegang kepala, pegang kepala. Kalau pegang kaki, pegang kaki. Nah, nanti di akhir ketika saya bilang pegang bola, silakan secepatnya ambil bola. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang dapat bolanya duluan, nanti dia akan menanyakan ke teman pasangannya terkait yang ada di dalam kertas ini. Seperti itu, oke? Jadi secepat mungkin dapat ini agar tidak dapat pertanyaan. Oke? Oke, mungkin lebih gampangnya kita baris bisa lurus enggak ya? Jadi berpasangan tapi lurus seperti itu. Oke. Ada yang punya pasangan ini? Nggak punya masalah. Oke, yang satu nanti dibantu sama Mas. Ini master. Master. Betul. Hidung. Kuping. Telinga. Jangan curang ya, tegak. Oke. Bahu. Leher. Kepala. Kuping. Telinga. Leher. Mata. Hidung. Bahu. Lutut. Kepala. Hidung. Kepala. Hidung. Telinga. Kepala. Bola. Jangan dibuka dulu. Ini aja teman-teman sudah paham bagaimana cara sudah ya? Taruh lagi bolanya. Oke. Berdiri lagi, taruh lagi bolanya. Kita game yang sebenarnya ya. Jadi teman-teman ada siap. Berdiri. Oke, siap. Kepala. Hidung. Kepala. Hidung. Mata. Telinga. Kepala. Hidung. Mata. Telinga. Lutut. Tolong. Hidung. Telinga. Bangun. Itu yang di belakang tolong jangan kayak gitu. Oke, telinga, kepala, hidung, kuping, telinga, hidung,
kepala, bulan. Jari itu bagian mana? Kenapa? Tengah, kanan, dan kiri. Di samping kanan dan kiri. Iya. Nanti jawabannya bisa kamu belum tahu jawabannya lagi. Nanti setelah pemaparan materi kamu bisa tanya. Nanti kita MM yuk. Seblak jangan lupa. Ya, seblak. Oke, apa pertanyaannya? Oke, apa aja gejalanya? Oh, gejalanya. Iya, gejalanya. Apa aja yang kita tahu? Terlalu banyak makan jabon. Gejala itu jadi tanda-tanda misal berkeringat atau apa? Oh iya kayak tadi dong berarti dong. Tadi perut kanan sama perut kiri itu terasa nyeri sampai menjalar ke punggung. Oke. Setelah itu asupan makan itu kayak terasa nggak nyaman gitu. Oke. Lanjut, kamu apa? Sebutkan contoh makanan dan nutrisi untuk remaja. Sayuran. Oke. Buah. Oke. Ya, bagus. Oke. Ginjalnya gagal katanya benar. Ginjal tuh kayak gak perlu. Bagus. Oke teman-teman, ini sudah terkait permainan. Kita akan pemaparan materi oleh kakak Reza. Oke teman-teman, kita kumpulin dulu ya ininya, kertasnya nanti diambil sama kakak. Dalam paling maksimal cuma 2 menit. Kali ini kita akan membahas mengenai organ kita, ginjal. Apa sih itu penyakit gagal ginjal? Secara tekstual ya, penyakit gagal ginjal adalah ketidakmampuan atau penurunan fungsi organ tubuh kita atau ginjal itu sendiri. Kondisi medis serius yang terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah dan cairan berlebih dari dalam. Ginjal juga memiliki fungsi penting lainnya seperti mengatur stabilitas seimbangan elektrolit, tekanan darah dan produksi sel darah merah. Apa sih itu yang gagal ginjal? Gagal ginjal dapat berkembang secara bertahap, gagal ginjal kronis atau muncul secara terus. Jadi penyakit gagal ginjal juga menjadi 2 dari waktu kejadiannya. Ada yang bertahap dan ada yang langsung seketika. Penyakit gagal ginjal yang bertahap disebut dengan penyakit gagal ginjal kronis, dan penyakit ginjal yang datang saat tidak sebab disebut penyakit gagal ginjal akut. Ini adalah gambaran ginjal yang normal dan ginjal yang tidak normal. Yang pertama, ada gagal ginjal akut atau akut kidney failure. Gagal ginjal akut terjadi mendadak dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Hal ini dapat disebabkan oleh infeksi, dehidrasi berat, keracunan obat, atau sumbatan
saluran urin. Sumbatan saluran urin ini biasanya kita kenal dengan batu ginjal. Ini adalah gambaran ketika seseorang mengalami dehidrasi berat dan penyumbatan saluran urin. Gagal ginjal akut bisa meliputi penurunan jumlah urin, pembengkakan tubuh, sesak nafas, kebingungan dan kelelahan yang ekstrim. Yang dimaksud pembengkakan tubuh adalah ketika teman-teman memegang tubuh teman-teman semua. Ketika teman-teman sedikit menekan akan langsung kembali. Tapi ketika teman-teman memiliki penyakit gagal ginjal kronik atau gagal ginjal akut, ini akan membuat kembalinya seperti semula itu jadi lama dan seperti ketinggalan membengkak. Gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis seperti yang kamu sebutkan tadi. Gagal ginjal kronis adalah penyakit gagal ginjal yang terjadi secara bertahap. Tidak langsung terjadi dalam satu hari, tidak terjadi dalam bisa bertahun. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh faktor risiko jangka panjang seperti komplikasi penyakit, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan pola makan atau pola hidup yang tidak sehat. Gagal ginjal kronis. Ginjal secara bertahap kehilangan fungsinya dan pada tahap lanjut bisa menyebabkan penyakit ginjal stadium akhir, di mana ginjal tidak lagi mampu menjalankan fungsi vitalnya dan pasien membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Jadi seorang yang sudah mengalami gagal ginjal ini biasanya membutuhkan donor ginjal. Gagal ginjal kronis, chronic kidney disease. Gejala yang muncul pada ginjal kronis antara lain kelelahan, pembengkakan pada tangan seperti yang disampaikan tadi, tekanan darah tinggi, perubahan pada urin, ini adalah perbandingan antara urin yang sehat dan urin yang tidak sehat. Pada gambar paling kanan, paling kiri itu ada urin yang lebih sehat, biasanya berwarna biru. Semakin ke kanan, semakin berwarna kuning kemerahnya. Itu menandakan bahwasannya indikator alami tubuh kita sedang mengalami dehidrasi dan kebutuhan cairan tubuh kita belum terpenuhi. Next. Bisa seseorang remaja bisa terkena penyakit gagal ginjal. Yang pertama ada diabetes. Diabetes sendiri bagi menjadi dua. Yang pertama diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1, seseorang bisa mengalami diabetes karena keturunan. Misalnya, seseorang yang ayah ibunya, mohon maaf, memiliki riwayat diabetes, anaknya akan berpotensi besar untuk memiliki diabetes juga. Jadi ini terjadi karena kerusakan pankreas yang sudah menjadi bawaan setelah lahir. Yang kedua ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini biasanya terjadi karena pola hidup. Mungkin kurangnya minum air putih dan konsumsi gula yang tinggi, bukan hanya dari minuman, dan juga makanan yang kita makan sehari-hari, serta kurangnya aktivitas fisik. Next. Hipertensi. Sama dengan diabetes, hipertensi ini juga biasanya penyakit turunan. Jadi seseorang yang mungkin ayahnya atau ibunya memiliki hipertensi, anaknya juga berpotensi untuk memiliki hipertensi. Selain itu, dengan diabetes, hipertensi ini juga bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Penyakit jantung. Nah, penyakit ginjal ini juga bisa mengakibatkan penyakit jantung karena mungkin pemberian tetapi yang tidak stabil sehingga darah yang mengalir ke jantung akan berhambat dan penyakit jantung ini bisa menjadi seperti pembunuh berdarah dingin. Tidak terasa tapi ketika dia datang ketika saja kita langsung mengalami gagal jantung yang bisa membuat kita ketika membuat kematian jika tidak tertangani dengan baik. Pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk ini salah satu penyebab fungsi ginjal, penyebab penurunan fungsi ginjal yang paling signifikan sekarang. Maraknya esen jumbo, makanan-makanan yang tinggi natrium seperti mie instan, seblak, itu akan memberikan dampak negatif
jika kita konsumsi dalam jangka panjang. Jika hanya kita konsumsi misal 1 hari, 2 hari, mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika ini sudah kebiasaan, misal 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang baik, ini akan menjadi momok menyerangkan ke depan. Bahkan seseorang yang sudah mungkin terkena berbeda, mohon maaf ya, semoga saja kita sampai tua tidak kita tak baik saja. Seseorang yang sudah terkena berbeda, seumur tidak akan menjadi kalau mata-mata yang seperti dalam virus yang tinggi dan yang juga bisa memicu hipertensi, rokok. 15 dehidrasi yang tidak sadar. Teman-teman semua, dalam menjaga fungsi organ kita juga harus memastikan bahwasanya kebutuhan cairan kita setiap hari bisa terpenuhi. Apa sih indikator bahwasanya kita sedang mengalami dehidrasi? Yang pertama ada haus dan lapar, jarang buang air kecil, biasanya kita sebut dengan anyang-anyangan. Terus ada warna kulit yang lebih gelap, merasa sangat lelah, mengantuk, pusing dan berbenang-benang, suasana hati tidak stabil, bau mulut, mual dan muntah, kulit kering, hidung nyeri, tekanan darah rendah, pingsan, sembelit dan tak berkeringat, dan detak jantung yang meningkat. Next. Tanda dan gejala penyakit ginjal. Pada 18 Oktober 2020 ada 189 kasus telah dilaporkan yang didominasi usia anak 1 sampai 5 tahun. Gagal ginjal akut ini biasanya memiliki gejala diare, mual, muntah, batuk, pilek, demam, sering mengantuk, jumlah air yang kecil atau bahkan tidak bisa buang air seni sama sekali, perubahan warna pada urin, pekat atau kecoklatan. Next. Salah satu cara paling gampang untuk menjaga fungsi organ ginjal kita utama adalah mencukupkan kebutuhan cairan kita setiap hari. Ada yang tahu berapa kebutuhan cairan kita setiap hari? Tuh, 2 liter atau 6 sampai 18 liter. Ini ada seputar tips and tricks makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah sayuran dan susu. Makanan-makanan yang tinggi protein, konsumsi air putih yang sesuai dengan kebutuhan harian, konsumsi gizi yang seimbang, minum susu, buah, dan yang paling penting yang juga tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Kebutuhan kalori, ada yang tahu teman-teman semua kebutuhan kalori kita setiap hari berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan kalori kita bisa berdasarkan tingkat aktivitas. Semakin tinggi tingkat aktivitas fisik kita, semakin tinggi juga kebutuhan kalori yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, karena masa pertumbuhan dan perkembangan, kebutuhan kalori kita agak lebih banyak daripada lansia atau mungkin anak kecil. Jenis kelamin, laki-laki dominan laki-laki membutuhkan kalori yang lebih banyak karena massa otot yang dimiliki laki-laki lebih besar daripada massa otot yang dimiliki perempuan. Sukses juga apa yang kita paparkan. Selanjutnya kita lanjutkan podcast terlebih dahulu ya. Setelah podcast baru kita
satunya lebih bagus. Ada yang udah selesai? Harus dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama ya teman-teman. Bagi siapa yang teman-teman yang bisa tanya atau mau nanya, bisa dapat hadiah. Oke, yang ini kita udah siapin. Oke, jadi teman-teman silakan yang mau nanya angkat tangan. Oke, bisa berdiri? Gak apa-apa, gak usah malu. Siapa? Kamu, oke, bisa berdiri, sebutin nama, terus pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Vanessa. Di sini saya mau bertanya. Jadi, salah satu orang tua saya memiliki riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Nah, saya sebagai anaknya sering mendengar bahwasanya akan diturunkan ke anaknya. Nah, setelah itu saya baru aja tadi di usia remaja ini tes dan hasilnya diabetes gulanya normal dan juga hipertensinya juga normal. Apakah yang diturunkan itu tadi baru dirasakan waktu kita dewasa atau gimana? Kayak gitu. Oke, siapa namanya? Aisyah Arif. Tadi temennya nanya, jadi orang tuanya adalah memiliki riwayat penyakit gula dan juga penyakit darah tinggi atau hipertensi gitu. Terus pasti cek ternyata dari pertanyaan ini tidak ada indikasi terkait hipertensi ataupun diabetes. Nah, apakah hipertensi dan diabetes ini masih bisa diturunkan atau di usia kapan kita mulai terkenanya kalau misalnya turunan? Oke, jadi perlu diingat tidak selalu yang orang tuanya hipertensi sama diabetes, anaknya hipertensi atau diabetes, tapi kemungkinannya kecil untuk tidak diturunkan. Nah, kemungkinan besar itu justru diturunkan. Nah, ketika kita dicek, orang tua saya diabetes sama hipertensi, tapi saya dicek lagi hipertensi diabetes, jadi santai dong. Nah, begitu. Jadi ketika pola hidupnya tidak sehat, otomatis faktor resikonya bertambah. Pertama, faktor resiko dari orang tua. Kedua, faktor resiko dari pola makan. Jadi kemungkinan untuk terkena penyakit hipertensi atau diabetes itu meningkat. Nah, untuk waktunya itu tidak bisa ditentukan. Jadi ada beberapa orang yang dari kecil sudah mengalami diabetes atau hipertensi. Ada dia mulai hipertensinya di usia tenahan atau remaja ataupun ada yang dewasa. Jadi bukan karena saat ini kita normal darah tinggi terus gulanya juga normal, bukan berarti kita bisa enak-enakan makan manis atau gula seperti itu, ataupun makan garam seperti itu, makan yang bergaram tinggi terus. Itu jadi belum tentu kalau misalnya waktunya kayak misal ini saya remaja, apakah nanti usia selanjutnya bakal hipertensi atau diabetes, itu belum tentu. Jadi sebaiknya jaga pola makan karena itu udah ada satu riwayat faktor resiko dari orang tua. Nah, maka dari itu harus hati-hati terkait pola makannya seperti itu. Semoga saja kalau misalnya dijaga pola hidupnya sekarang nih, insya Allah di tua nanti tidak terdapat hipertensi atau diabetes. Karena di tua kalau bukan tua itu faktor resikonya bertambah lagi, faktor resiko usia namanya. Jadi kalau misalnya usianya sudah lebih lanjut, itu meningkatkan faktor resiko terkena penyakit hipertensi. Nah, jadi nanti jadi 3, faktor resiko orang tua, faktor resiko gaya hidup, faktor resiko usia. Nah, otomatis peluang untuk terkena hipertensi itu jauh lebih tinggi. Maka hati-hati, walaupun sekarang normal, tapi bukan berarti bisa saya
pertanyaan selanjutnya. Ayo. Oke. Angkat-angkat ya secepatnya. Tanda dan gejala penyakit. Gejala itu. Tanda dan gejalanya. Silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Reza dan gejalanya. Silakan walaupun tahu sedikit gak apa-apa, nanti kita bantu, oke? Oke, silakan. Silakan berdiri. Namanya siapa? Namanya siapa? Ayo berdiri kok. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Afinza Nuraini. Afinza. Izin menjawab pertanyaannya. Oke. Tanda dari gejala ginjal: Ya, gagal ginjal. diare, muntah, demam, terus Yang dikasih itu? bengkak, Oke. perubahan warna urin, Oke. Oke, sudah cukup bagus. Ya, ini tepuk tangan itu. Nanti dari Kak Reza ada pertanyaan untuk Tadi teman-teman. yang dari awal biasanya kan ginjal istilahnya ya. Apa perbedaan dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis? Silakan, Kak, silakan. Berdiri. Namanya siapa? Siapa? Hanif. Oke, Hanif, silakan. Menjawab perbedaan dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Kalau kronis, kalau nggak salah itu yang secara bertahap, sedangkan gagal ginjal akut itu terjadi dalam waktu sekitar beberapa jam hingga beberapa hari. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kamu boleh cek lagi? Oke, mau jawab atau mau tanya? Enggak. Mungkin itu saja karena waktu yang singkat. Jadi teman-teman yang sudah menjawab nanti bisa maju. Untuk itu saya tutup terlebih dahulu karena waktunya sudah habis nih. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke. Keluaran bahasa Inggris. Thank you.